Kemudian ada konfirmasi apakah Anda yakin data Anda sudah benar, kita bisa klik OK. Nah, berikutnya di sini kita sudah berhasil ya untuk melakukan pendaftaran dengan adanya tulisan sukses pendaftaran telah berhasil. Bagi teman-teman peserta PPG 2021 atau peserta PPG tahun-tahun sebelumnya yang belum mendapatkan sertifikat pendidik dikarenakan tidak lulus UKM PPG, saat ini sudah dibuka untuk pendaftaran uji kompetensi mahasiswa PPG periode 1 tahun 2022. Ini adalah untuk pendaftaran UKM PPG Retaker teman-teman, untuk yang tahap 1 dan juga tahap 2. Kira-kira bagaimanakah cara mendaftar UKM PPG Retaker 2022 dan apa saja yang harus kita lakukan setelah kita melakukan pendaftaran? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, salah satu berkas yang mungkin teman-teman perlu persiapkan untuk pendaftaran UP Retaker ini adalah surat keterangan bahwa teman-teman sudah lulus ya untuk PPG dalam jabatannya. Sebelumnya pada surat edaran terbaru dari Dirjen GTK untuk PPG tertanggal 9 Juni 2022 yang mana sudah diberikan informasi persiapan dan juga pelaksanaan UKM PPG tahun 2022 untuk periode 1 dan juga periode 2 peserta Retaker. Ya benar, di sini kalau misalkan kita cermati untuk jadwalnya, ini adalah teman-teman nanti melakukan pendaftaran ya, inilah sudah dimulai. Jadi untuk pendaftaran ini dimulai pada tanggal 14, ini adalah untuk periode 1, kemudian selesai nanti tanggal 22, kemudian periode 2 inilah tanggal 21 sampai 27 Juli. Kemudian nanti kita menggunakan aplikasi Save Exam Browser teman-teman. Terkait tentang bagaimana cara install aplikasinya, jika teman-teman belum tahu silahkan tinggalkan jejak di kolom komentar ya. Yang mana nanti untuk pada di sini pelaksanaan UP-nya. Nah, pelaksanaan UP untuk periode 1 ini adalah tanggal 6 sampai 7 Juli. Kemudian yang periode 2 ini adalah 6 sampai 7 Agustus. Nah, di sini teman-teman untuk melakukan pendaftaran UP UKM PPG Retaker ataupun juga UK. Kalau misalkan UK ini teman-teman langsung ke LPTK ya. Nah, di sini kita masuk ke ukmppg.kemdikbud.go.id, kemudian bisa klik enter. Nah, di sini sudah diberikan untuk informasi teman-teman, yaitu untuk saat ini teman-teman sudah bisa melakukan pendaftaran. Di sini sudah ada tombol ya untuk kita melakukan pendaftaran. Jadi kita bisa klik di bagian ini, nanti kita masukkan nomor peserta PPG kita, kemudian tanggal lahir kita, kemudian kita klik lanjutkan. Berikutnya di sini nanti kita untuk tutorialnya akan saya berikan lengkap. Nah, di sini tadi kita masuk ke ukmppg.kemdikbud.go.id. Yang perlu teman-teman ketahui untuk pendaftaran uji kompetensi mahasiswa PPG 2022 periode 1 untuk yang UP Retaker. Ini adalah untuk siapa saja. Nah, di sini teman, untuk pendaftarannya, pendaftaran UP UKM PPG periode 1 2022. Nah, diinformasikan kepada seluruh calon peserta uji kompetensi mahasiswa PPG bahwa pendaftaran UP UKM PPG untuk periode 1 dimulai hari Selasa. Hari Selasa 14 Juni inilah dimulai dari jam 9 sampai nanti Rabu ya, 22 Juni jam 14 teman-teman. Melalui menu pendaftaran. Jadi di sini nanti kita melakukan pendaftaran di sini ya. Ada menu pendaftaran ini. Kemudian pembayaran biaya UP UKM PPG inilah sebesar Rp300.000, dapat dilakukan sampai dengan hari Kamis 23 Juni 2022 jam 22 malam. UP UKM PPG ini akan dilaksanakan pada hari Rabu, yaitu tanggal 6 sampai 7 Juli berbasis domisili teman-teman. Nah, teman-teman nanti mengunduh aplikasinya seperti yang ada di sini ya. Ini adalah untuk aplikasi yang nanti akan digunakan sebagai panduan dan juga aplikasi tersemat di dalamnya untuk UP berbasis domisili. Untuk alertnya teman-teman bisa cermati dulu ya sebelum melakukan pendaftaran. Yang pertama, kita nanti klik pendaftaran di sini, kemudian berikutnya kita lengkapi isian biodata dan juga upload data yang dipersyaratkan. Kemudian kita cetak formulir pembayaran dan berisi form virtual akun dan mekanisme pembayarannya via bank BTN. Kemudian lakukan pembayaran melalui virtual akunnya, kemudian kita cetak formulir pendaftaran. Jadi kita mencetak formulir pendaftaran itu setelah kita melakukan pembayaran teman-teman.
Nah, berikutnya ini adalah untuk jadwal-jadwalnya, ini adalah sama halnya dengan yang ada di surat edaran, teman-teman. Nah, ini sama halnya ini ya. Nah, berikutnya untuk cara melakukan pendaftaran ini bagaimana? Cara melakukan pendaftaran ini kalian bisa klik di sini ya, klik pendaftaran. Kemudian di sini kita masukkan nomor peserta PPG, kemudian masukkan tanggal lahir. Nah, di sini kita bisa pilih ya. Kemudian kita klik lanjutkan. Kemudian kita scroll ke bawah. Berikutnya di sini kita isikan ya, isikan data pribadi Anda dengan benar dan juga lengkap. Nah, di sini pada bagian informasi utama ini adalah kita masukkan NIM PPG, kemudian kita masukkan nomor induk kependudukan, kemudian kita untuk nama lengkap ini adalah sudah tersinkron ya teman-teman. Kemudian jenis kelamin ini kita pilih, kemudian kita pilih agama, kemudian kita masukkan tanggal lahir. Ya, mana tanggal lahirnya, tempat lahir teman-teman, ini adalah tempat lahirnya. Kemudian tanggal lahir ini sudah ada di sini. Nah, di sini kelahiran kita ini disesuaikan ya dengan yang tertera pada ijazah terakhir kita. Berikutnya di sini kita isikan semua data termasuk alamat, yaitu untuk kita ini di jalan mana, kemudian RT RW-nya itu berapa. Nah, di sini semua data yang kita masukkan ketika melakukan pendaftaran UKM PPG Retaker, tentunya ini kita sinkronkan juga dengan data yang ada di PD Dikti, teman-teman. Nah, di sini kalau misalkan saya cek untuk biodata kemahasiswaan saya yang ada di PD Dikti adalah seperti ini ya. Jadi di sini ada nama kita, kemudian kita ini laki-laki perempuan, kemudian perguruan tinggi, kemudian programnya ini adalah PPG, kemudian jenjangnya profesi dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya di sini kita statusnya belum lulus karena belum lulus ya untuk UKM PPG-nya. Yang penting di sini teman-teman adalah memastikan untuk kebenaran NIM-nya ya. Kemudian di sini kita lengkapi juga untuk data keluarga kita. Kita isikan nama ayah kita, nama ibu kita, kemudian nama program studi S1 atau D4 kita. Kemudian asal kita ini perguruan tingginya dari mana? Kemudian kita program studinya ini apa? Kemudian di sini kita asal perguruan tingginya ini dari mana? Nah, berikutnya di sini kita isikan untuk detail perguruan tingginya, kemudian prodinya. Ini maksudnya adalah prodi PPG ya, teman-teman. Prodi PPG ini adalah untuk LPTK kita. Kemudian kita upload yaitu scan KTP. Untuk format ini adalah harus JPG ya. Kemudian untuk formatnya di sini untuk penulisan nama ini adalah nomor UKG maksudnya, tambah dengan underscore adalah identitas, kemudian dengan ukuran maksimal 500 KB. Nah, di sini kita bisa klik browse di sini, nanti kita akan diarahkan untuk menuju file mana yang akan kita pilih. Kemudian juga di sini adalah untuk pada bagian foto diri. Ini adalah formatnya adalah JPG, kemudian di sini nomor, kemudian ada pendaftaran untuk penamaannya ya, dengan ukuran maksimal 500 KB juga. Ini untuk menguploadnya kita klik browse, kemudian kita akan diarahkan menuju file mana yang akan kita upload. Nah, berikutnya di sini kita upload surat keterangan ya. Surat keterangan adalah surat keterangan lulus untuk PPG-nya. Inilah diperoleh dari LPTK, teman-teman. Biasanya ada surat keterangan, kemudian daftar nama kolektif mahasiswa yang sudah lulus PPG dan bersiap untuk mengikuti UKM PPG. Nah, kita klik di sini bagian browse ini, nanti kita akan diarahkan menuju file mana yang akan kita pilih. Nah, untuk formatnya ini adalah format yang PDF, teman-teman. Nah, seperti ini. Kemudian kita upload. Nah, berikutnya di sini kita pilih apakah disabilitas apa tidak. Kemudian di sini kalau misalkan kita disabilitas, ini disabilitasnya apa. Berikutnya di sini kita bisa klik lanjutkan. Selanjutnya kita akan masuk di bagian ini ya, yaitu untuk periode uji pengetahuan kita. Ini kapan untuk periode ini. Kemudian kita masuk ke sesi berapa, misalkan sesi ujian 1, kemudian pada hari apa, waktunya jam berapa. Kemudian untuk pengelola UP-nya ini adalah mana, kemudian apakah Anda menyetujui. Kemudian di sini kita bisa checklist saya setuju, teman-teman. Setelah kita pilih setuju, maka kita bisa melanjutkan untuk mendaftar. Kemudian ada konfirmasi apakah Anda yakin data Anda sudah benar, kita bisa klik OK. Nah, berikutnya di sini kita sudah berhasil ya untuk melakukan pendaftaran dengan adanya tulisan sukses pendaftaran telah berhasil. Berikutnya kita bisa cetak bukti pendaftaran. Ini kita klik di sini ya, cetak formulir pendaftaran. Nah, seperti ini teman-teman. Berikutnya tampilan ini pengelolanya di mana.
Berikutnya kita bisa mencetak formulir pendaftaran uji kompetensi PPG mahasiswa PPG dalam jabatan retaker. Kemudian kita tinggal pantau saja untuk perintah berikutnya ya, untuk cetak kartu, kemudian pembayaran dan lain sebagainya.